Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Manado Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi kita minta Roh Kudus untuk bertahta di setiap pujian kita, membawa kita semakin haus, semakin rindu, semakin menikmati hadirat-Nya yang kudus. Mari kita siapkan hati, kita akan awali Manado Online kita ini dengan doa. Mari tutup mata kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, saat ini kami bersyukur ya Bapa. Kami bisa berada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Allah kami. Kiranya Engkau jamah, Engkau penuhi kami ya Tuhan Yesus. Agar lebih lagi kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami ingin merasakan Engkau memeluk kami saat ini ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui setiap firman-Mu ya Bapa. Kami ingin selalu taat, setia, dan selalu menyenangkan hati-Mu melalui setiap firman-firman-Mu. Kami mau mengikutinya semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, katakan Bapa, Engkau baik Yesus. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, mari sama-sama lebih dalam lagi dari awal kita katakan Bapa, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa
lebih dalam lagi. Sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama, katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Lebih dalam lagi dari awal tadi. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Mari semuanya nyanyikan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memuji, aku memuji, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Oh, mari kita naikkan doa kita. Terima kasih ya Bapa, buat setiap tuntunan-Mu ya Bapa. Ya Allah kami mau lebih lagi Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Engkau beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami mau ya Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami mau mengikuti setiap ajaran-Mu ya Bapa. Ajarkan kami lebih taat ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Mari semuanya sembah Dia. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memuji, aku menyembah, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memuji, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Mari semuanya lebih lembut lagi kita sembah Dia, katakan aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Katakan Bapa ku cinta, Bapa ku cinta. Ya Allah kami cintakan, Bapa ku cintakan. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Oh, kami ada saat ini Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan, semua oleh anugerah ya Bapa. Saat ini kami hampiri tatamu yang kudus, kami membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan sembah kami ya Allah kami. Engkau layak ya Tuhan, Engkau layak terima pujian, hormat, syukur dari kami Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, kami menyembahkan Tuhan. Lebih lagi kita naikkan syukur kita. Kami menyembah Tuhan kami. Haleluya Yesus, kami sujud menyembah kami. Kami sujud menyembah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya yang kami sembah. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Mari sama-sama dari awal lebih lagi kata, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Katakan tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau sama-sama dari awal katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Oh tiada hentinya ku mengagumi,
Oh ya Allah, makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih itu kehadiran-Mu, makasih itu lawatan-Mu Yesus. Oh ya Allah, terus kobarkan api pujian penyembahan ini. Oh ya Allah, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, agunkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Terima berkat. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Kami putuskan untuk keturunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala ikatan kuasa jahat. Tuhan, segala kami patahkan semua benteng-benteng. Ya Tuhan, dibangun ya Tuhan. Yang menentang pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala ikatan kecanduan kami patahkan dalam nama Yesus. Yes, mari bersyukur saudara. Mari bersyukur, lihat kemenangannya. Terima dalam nama Yesus. Angkatlah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Tuhan, kami terima semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan, Kau berikan kemenangan yang gilang gemilang buat kami. Kau sudah jawab doa-doa kami. Kami mau naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami Tuhan. Baik anak-anakmu yang sudah hadir di Holy Spirit Room ini, maupun anak-anakmu ya Tuhan yang hadir secara online. Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, secara khusus, secara pribadi. Engkau berikan kuasa-Mu, hikmat-Mu buat setiap kami. Berikan kami kepekaan, ketajaman untuk bisa mengerti, mengenali suara-Mu, kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tentang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Luar biasa hari ini kita bisa mendapatkan satu pengurapan yang khusus, kemenangan kuasa Allah yang luar biasa. Hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya, yaitu waspadailah ular yang dapat merusak taman kehidupan kita. Ya, saudaraku, sebenarnya saya mulainya dengan ke rumah tangga ya, keluarga atau pernikahan dan lalu kepada kehidupan. Saudaraku, kita tahu bahwa saudara, saya mau bicara tentang keluarga itu, dimulai dari entitas yang paling kecil, kita keluarga bicara ada orang tua, suami istri, orang tua, terus ada anak itu, ini satu keluarga. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pernikahan atau keluarga Kristen itu apa? Gambarannya. Karena gini saudaraku ya, kita ini harus bisa memperhatikan ya saudara di dalam keluarga kita atau kehidupan kita. Ya memang dalam keluarga tuh ibarat seperti taman, ya taman yang dimana tuh ada yang namanya benih-benih yang baik, entah benih apa kita mau tergantung. Makanya keluarga tuh atau kehidupan kan harus ada tujuan. Taman, saudara punya taman di rumah, saudara harus punya tujuan. Taman ini mau dijadiin apa? Kebun buah-buahan atau kebun bunga-bungaan. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita kumpul, makan sama-sama. Satu temen bilang, saya punya mami saya, semua tanah dia, ya tanah di kebun maupun tanah di rumah, dia maunya ditanemin pohon yang ada buah-buahan. Satu hari dia bangun rumah. Dia bangun rumah dekat rumah kami, seberang rumah kami. Dia bilang, tanahnya cukup luas, ada kayak mau taman. Ya kan, tanpa sepengetahuan dia, kita udah rancang aja tuh, udah bikin landscape. Tanam pohon ini, kembang ini, tanemin segala macam. Pas dia lihat sudah tertanam semua, sudah rapi, bagus. Kita pikir, cabut dia bilang semua. Nggak mau, mami nggak mau. Mami maunya harus ada yang di tanah ini, ada yang bisa dimakan. Tanam pohon. Dia bilang tanam ada buahnya, dia bilang. Dia senangnya ada kebunnya itu adalah buah-buahan. Itu bagus saudara. Di taman juga pasti ada apa saudara kalau nggak diurus, ada rumput liar. Tetapi hati-hati saudara, ini penting untuk benih, rumput liar kita mesti bersihin. Tetapi ada pihak ketiga, namanya siapa? Ulo, kalau orang Palembang bilang. Orang Palembang bilang ulo, kalau bahasa Indonesia ular. Ular ini yang membuat satu keluarga pertama terbuang. Saudara, dari Taman Eden. Terbuang dari rencana Tuhan. Saudara, ngerti gak? Jadi sebenarnya rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mulai dari keluarga pertama namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, saudara, mereka terbuang karena ada. Bukan karena dia sibuk untuk nanam pohon. Saudara, bukan sibuk untuk bersihin rumput. Tapi karena abai terhadap siapa? Ular. Nah hari ini saudaraku, kita harus tahu bahwa tujuan daripada keluarga, kehendak Tuhan untuk setiap pernikahan, setiap keluarga adalah Tuhan ingin supaya dia bisa, ya saudara, memerintahkan segala berkat dan kehidupan ke atas hidup kita, ke atas keluarga kita. Katakan amin. Itu Mazmur 133.
Saudaraku, itu gambaran daripada sebenarnya keluarga. Keluarga di dalam masing-masing setiap kita. Saya nggak bermaksud dengan, Pak saya masih bujangan, Pak saya belum berkeluarga. Lah kita kan masih punya mama papa. Itu keluarga, katakan amin. Atau kita yang sudah menikah dengan satu keluarga, kita punya anak-anak. Ini yang saya maksudkan, saudara Yesus. Jadi hari ini coba kita buka Alkitab kita, ada Kejadian pasal 3 ayat 1. Kita lihat sini sama-sama saudara ya. Ini tentang keluarga pertama yang abai terhadap ular. Dan banyak juga keluarga zaman sekarang abai dengan ular. Nah kita akan bahas ular ini nanti. Kita baca 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Cerdik, saudaraku, cerdik. Ya, ya. Ular itu tapi tidak tulus. Ya, ular itu berkata kepada perempuan, apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara perhatikan kalimat. Kalimat ular selalu kalimat apa? Kalimat setan selalu adalah apa? Kalimat dunia yang sudah jatuh, ya kan, di bawah penguasaan setan adalah kalimatnya apa? Kalimat negatif. Firman Tuhan selalu berkatakan, semua buah, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu dimulai dengan kata positif kan? Kecuali yang satu ini. Tapi iblis katakan apa? Tidak boleh dimakan semua. Saudara. Nah ini kan ulo ini saudara. Ular ini saudara, kita harus hati-hati. Karena kekuatan daripada iblis itu di mana? Saudara apa? Kekuatan ular di mana? Mulutnya. Bukan di mata. Ya saudara. Dan mulut ular atau lidah ular itu gimana? Saudara tahu nggak? 2. Mencela-mencele. Kiri kanan. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Tidak ada kebenaran di situ. Yang tujuan dari setiap perkataan iblis adalah apa? Meragukan Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan. Akhirnya bencilah Tuhan. Jadilah musuh Tuhan. Tolak Tuhan. Dan tidak kenal Tuhan yang sejati itu seperti apa karakternya. Kita sedang bahas tentang Paulus kan minggu ini. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ini Allah yang sejati. 2 pertanyaan Paulus, apa? Siapakah engkau? Dia selalu ingin ngejar siapa engkau tahu. Dia mau mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan. Percayaannya makin besar. Yang kedua pertanyaan apa? Apa yang engkau ingin aku lakukan? Apa perintahmu? Apa penugasan untuk aku? Ya enggak saudaraku? Nah ini dia. Jadi dari 2 pertanyaan itu intinya apa saudaraku? Keinginan hati Tuhan, kehendak hati Tuhan adalah kita tuh makin lama tuh makin kenal karena makin dekat. Makin dekat lalu makin kenal, makin percaya. Akhirnya makin mudah buat kita melakukan, mentaati semua perintah Dia. Yang berdampak adalah segala berkat yang Allah sediakan buat hidup kita. Itu kita bisa terima. Saya bisa ngerti, katakan, bahkan kita jadi sahabatnya Tuhan, jadi partnernya Tuhan untuk supaya rencana Dia atas hidup kita, atas generasi kita, itu bisa digenapi. Katakan amin. Nah tetapi di sini kita harus tahu, saudaraku, di lain pihak, saudaraku, ular ini tidak akan pernah biarkan itu. Kita jadi sahabatnya Tuhan, jadi partnernya Tuhan. Kongsinya Tuhan. Bahasa sehari-harinya. Kongsinya. Kalau kita kongsi sama Tuhan, gak mungkin kita ditipu sama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kita sering kongsi sama orang, ujungnya kita ditipu. Beberapa, enggak semua. Ngerti saudara? Atau kita tipu dia.
Rencana Tuhan adalah kita jadi kongsinya. Kayak Abraham disebut karena Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk bisa berharap atau percaya. Tapi Abraham tetap percaya dan itu dihitung oleh Tuhan sebagai apa? Kebenaran. Dan oleh sebab itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau kita baca di kitab surat apa? Yakobus. Sahabat Allah. Jadi kongsinya Allah. Dan betul saudaraku, lewat Abraham rencana Allah itu digenapi. Yaitu apa? Yesus Kristus lahir. Katakan amin. Dari Abraham. Ya kan, benih Abraham. Nah sekarang saya ingin saudara bisa sadari ini. Saya juga harus sadari ini. Dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Kita ini berperang sama si ular ini. Saudaraku. Nah hari ini kita kalau cukup waktu kita bahas saudaraku. Ada 5 ular yang dapat mengganggu namanya pernikahan kita, keluarga kita dan kehidupan kita. Pernikahan ya kan berdampak kepada apa? Kerohanian kita, kesehatan kita, hubungan kita, sosial kita dan keuangan kita. Itu dari keluarga, betul ya saudara? Kalau keluarganya enak, mantap, rukun, sehati, damai, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Pasti dong saudara, rohani makin meningkat. Saudara, badan makin sehat, hubungan juga sama orang makin luas, makin dikenal. Katakan karena kita dipakai oleh Tuhan, katakan amin. Keuangan kita juga gak susah. Saudara, nah ular, saudara dia berusaha untuk supaya apa? Dia hancurkan nih rumah tangga, keluarga. Tiap hari suruh bertikai. Kalau kita tiap hari perang sama yang seharusnya itu bukan musuh kita. Istri kita, orang tua kita, anak kita perang terus. Dampaknya apa? Kan berdampak kepada kerohanian kita. Apa masih bisa doa kita? Apa badan bisa sehat? Stres kan? Kalau stres badan jadi sakit. Lalu kalau kita sudah pahit terluka di rumah. Kalau kita keluar pasti kita melukai orang lain. Hubungan kita udah bagus. Hubungan tidak bagus dampaknya apa? Susah cari makan. Cari nafkah. Karena saudara rejeki sangat berkaitan erat dengan relasi. Saya bisa nangkep gak sini? Katakan amin. Nah ini ular ini di dalam taman kehidupan kita, taman keluarga kita. Ini harus kita periksa. Ngapo kok hidup kita dibeklai terus? Sama orang di rumah, orang di gereja, tempat kita kerja kayaknya. Kenapa? Kok kayaknya kayak emosi gue marah, kok kayak orang kesetanan. Kayak ada seperti kelakuan-kelakuan kita yang kita tahu ini nggak boleh atau nggak bisa dibenarkan, nggak benar. Tapi kita mau lepas, mau berubah nggak bisa. Nah itu ular. Kita tahu ini pasti sukses kok, bisa. Kita pinter, kita rajin, kok nggak dapet hasilnya. Itu ular, ada ular di situ. Saya bisa ngeliat, katakan orang tuh kalau ngelihat kita bawaannya mau marah, mau benci aja. Wah itu ular tuh, ada ularnya. Ngerti gak? Padahal kita tuh gak jahatin orang loh. Nah ini hal-hal ini kita jangan. Kadang gini, ular tuh pintar bersembunyi. Makanya saya kasih tahu, saudara, ular itu akan muncul kalau ada api. Kisah Para Rasul pasal 28. Saudara, ketika orang penduduk Pulau Malta, ya kan bikin nyalakan api, sementara hujan turun, Paulus ngambil apa? Ranting-ranting supaya api makin besar, tiba-tiba apa? Keluar ular. Patuk tangan Paulus. Lalu dikebas sama Paulus, jatuh ular itu ke dalam api, kebakar. Paulus gak apa-apa. Ngerti gak saudara? Kita bisa tahu, oh ini penyebab, ini ular nih, ini penyebabnya nih kuasa gelap ini. Ini ular nih. Itu hanya kalau saudara saya. Kenapa kita harus perlu nyala api. Api itu harus terus berkobar dalam hidup kita. Katakan amin. Ini penting. Saudaraku. Kalau ini padam kita udah tahu. Ular itu muncul waktu api menyala. Mungkin ular waktu menampakkan diri. Dia patok kita tapi kita kan janji Tuhan. Ya kan? Markus pasal 16, masih ingat gak?
dipatuk ular, tapi kita nggak apa-apa. Mungkin hidup kita, iblis berusaha untuk hajar kita. Lewat apa, dan segala macam. Karena dia mau manifest. Kita udah tahu, kita perangi dia. Dia keluar itu, dapatkan diri. Dihajar anak kita mungkin. Apa segala, itu gak masalah. Itu akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Tapi kalau kita gak perangi, gak hadapi ini. Saudara, kita akan hidup bersama dengan dia. Yang pelan-pelan dia kerjanya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara bisa nangkap sini, katakan amin. Kenapa kok kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita ini udah terangkat naik. Tiba-tiba jatuh lebah gitu. Dalam apa aja. Ada ulo. Nih, satu kita lihat ularnya. Namanya saya sebut sebagai kutu keturunan. Kutu keturunan. Ini kutu keturunan. Saudara. Yang kalau saudara punya api. Api bicara apa? Pengajaran firman. Ini kayak ini. Firman. Oh ini loh penyebabnya loh. Oh ini kutuk tuh rupanya. Ada berapa orang kok hidupnya susah terus dalam hal keuangan. Tiap hari makanya otaknya duit terus. Lihat orang duit, bagaimana dapat duit. Bagaimana nutup utang, bagaimana bayar utang, bagaimana utang. Ini kok susah terus dengan hal uang. Jangan-jangan ini bicara tentang kutuk keturunan. Dalam jenisnya apa? Masalah uang, kutuk kemiskinan namanya. Dia ngerasa kurang terus. Walaupun orang lihat, lah rukonya lah banyak, mobilnya banyak, orang susah terus kelihatannya. Nggak bisa berbagi. Berkelahi terus sama orang masalah duit. Sama keluarganya. Ini bicara kutuk keturunan, masalah uang. Yang kedua, perceraian. Nggak sadar. Kalau kutuk perceraian begini. Kalau orang itu belum cerai. Selalu dia pikirnya kalau ribut sedikit. Solusinya apa? Cerai. Pikiran mau cerai terus. Ini hati-hati. Ini kutuk. Yang ketiga. Saudara, tentang penyakit. Saudara, ya memang secara dokter ada DNA. Kalau orang tua kita kena diabetes. Kita bisa kena diabetes segala macam. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Katakan amin saudara atas itu. Ya. Saya bisa ngerti sini. Jadi kutuk keturunan itu sebenarnya siklus disfungsi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah keluarga. Saudara, penyebabnya karena apa ini kutuk ini saudara? Ya kembali saya cerita. Kalau mungkin kakek kita, kakeknya kakek kita suka berdukun, apalagi dia jadi dukun. Saudara, berhubungan dengan kuasa gelap. Itu pasti ada kutuk keturunan di sana. Penyembah berhala segala macam. Saudaraku, suka curi orang, suka tipu uang orang. Ambil uang yang bukan haknya dia. Itu masuk ke situ. Ini saya bicara bukan takut-takutin ya. Api selalu memunculkan ular. Yang ngerti katakan amin saudara. Lalu ular itu akan matuk. Saudara, kenapa kita kalau sering dengar firman yang seperti api, kita tuh tersinggung. Sakit rasanya. Itu keluar api dalam diri, keluar ular dalam diri di dalam api itu. Matuk kita. Kalau kita tundukkan diri kita kepada Tuhan. Ya kan saudara, tundukkan diri kita. Maka kita bisa lawan si ular itu. Kalau kita gak pernah takluk dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka ular yang mematuk kita itu berbisa. Akhirnya apa? Kita benci sama gereja, benci sama pendeta itu. Kita mundur dari pelayanan. Karena bisanya matuk kita. Kalau tapi kita tunduk kepada Allah, lalu kita lawan. Kita seperti Paulus kebas itu, ular itu. Dan dia terbakar dengan api itu. Saya bisa ngeri, katakan amin. Ya, kita baca Bilangan 14 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Diawali gitu saudara. Tetapi dengar baik, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan keberapa? Ketiga dan keempat. Artinya apa di sini? Kutuk keturunan adalah hasil daripada
kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Kita gak usah jauh-jauh, kita aja dah. Yang kita tidak pernah mau akui itu. Kita tidak pernah mau akui, tidak mau merendahkan diri. Dan kita tidak mau bertobat. Minta belas kasihan Tuhan. Ya, ketika tidak ada pertobatan atas kesalahan kita. Dan itu akan berdampak kepada anak sampai keturunan keempat. 3, 4. Ke bawah dia lakukan lagi dong. Karena kutuk itu harus jalan masuk harus dosa. Anak kita akan melakukan dosa pelanggaran yang sama yang kita lakukan. Supaya dia ada bisa masuk kutuk itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Karena dia ngelihat, makanya kan ada papa video, mama video. Kalau papanya bengis suka gebukin mamanya, pukulin. Si anak yang perempuan akan dapat suami yang suka gebukin diri dia. Kerekam, sebenarnya ada magnet yang narik. Kalau mamanya atau papanya suka utang gak bayar, suka bohong. Itu masuk kerekam ke alam bawah sadar. Anak itu akan suka bohong. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saudara tahu ya, ada kesalahan. Kita setiap manusia tuh bisa salah. Ngerti gak saudara? Bisa salah. Tetapi Tuhan tidak ingin kita tuh berdusta, berbohong. Ngerti gak? Ini prinsip yang dipegang oleh satu negara namanya Amerika. Semua orang bisa salah. Tapi satu hal, orang itu tidak boleh bohong. Kalau orang itu bohong, orang itu tidak bisa dipercaya lagi. Selesai. Dan kita tahu kenapa. Kenapa kok bisa? Apa filosofinya? Boleh salah. Bukan berarti direncanakan kesalahan itu. Maka dalam keluarga, suami bisa salah. Ya sudah terima. Karena dia bukan, kita saudara, ibu-ibu bukan menikah dengan orang yang sempurna. Setuju? Amin. Istri bisa salah. Hai bapak-bapak, suami-suami, kamu menikah dengan manusia yang tidak sempurna sama kamu. Tapi kita harus hindari dalam keluarga pernikahan berdusta. Jangan dustai istri. Jangan dustai suami. Ngerti gak saudara? Karena kita udah sepakat. Dalam prinsip pernikahan salah satunya adalah prinsip apa? Openness. Bukan nakedness. Openness itu keterbukaan. Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Jadi kalau udah telanjang buat apa? Kita mau dusta. Apa yang mau? Dusta kan menutupi. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, reaksi pertama dia apa? Takut, lalu dia tutupi diri dia. Itu dusta, tutup. Karena dia sudah ada di pihak iblis, ular. Iblis adalah bapak segala pendusta. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah apa? Kebenaran. Katakan amin. Nah ini yang harus kita sadari. Kenapa adanya kutuk keturunan? Karena ada orang-orang yang mau menutupi kesalahannya, dosanya, dengan satu dosa induk. Namanya apa? Dusta. Masuk kutuk kita. Kutuk kita. Lalu anak lihat, bapaknya sering bohong. Saudara bisa dapat sini? Katakan amin. Ya. Jadi kenapa kok? Jadi ada kan dimulai dengan kalimatnya. Coba Bilangan 14 ayat 18. Mungkin bahan ini gak selesai, kita bahas sampai 2 hari lah, sampai besok lah. Ya, coba saudara perhatikan ayat 14. Diawali dengan kata-kata apa? Tuhan itu apa? Berpanjangan sabar. Kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Itu dikasih tahu. Ini loh Tuhan kita, kamu kenali dia. Tapi kalau kau simpan kesalahanmu, pelanggaranmu, kau tidak akui itu, kau tutupi dengan dusta-dustamu, maka kutuk itu akan masuk. Kenapa kita tidak mau akui? Karena kita gak kenal Tuhan kita. Makanya pertanyaan tiap hari dalam hidup kita seharusnya sama seperti Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Hari ini Tuhan jawab, aku Tuhan yang berpanjangan sabar. Aku sabar kok. Ya, dan kasih setiaku melimpah. Aku mau mengampuni kesalahan pelanggaran. Oke? Sekarang kamu udah tahu aku kan? Kamu salah sekarang.
Kalau kamu kenali aku nih pengampun, pesabar. Kau gak usah tutupi, gak usah berdusta lagi atas kesalahan dan dosamu. Akui. Toh aku mau ampuni kok. Kenapa kita tidak mau akui? Kita takut dihukum. Kita takut malu. Kita sombong. Kita ego. Karena kita berpikir, saudara, Tuhan gak akan mengampuni kita. Karena kita lihat diri kita, seorang yang tidak mudah untuk ngampunin orang. Ini dampak untuk keturunan. Ibu bapak saya nangkep gak belajar nih? Katakan amin. Ini Tuhan bukain sekarang. Itu ngeri kesana. Ya kan saudaraku? Ya udah oke, kesalahan bapak kita. Itu bukan karena kutuknya. Kutuk itu bisa masuk karena ada dasar loh. Betul gak saudara? Kita lihat bapak mama kita suka judi. Ya, suka ngutang. Itu kan kutuk kemiskinan tuh masuk karena dasarnya kita lihat. Jadi masuk ke dalam ini kan. Ya kita ini main judi, itu hal yang biasa. Ketika api dinyalakan, api itu firman datang, ngomong. Firman bilang, jangan berjudi. Orang yang suka berjudi tersinggung mungkin. Itu namanya keluar ular gitu. Saudara, ikatan. Itu macam-macam kan, segala macam. Yang matuk dia, rasa sakit dia. Kalau dia tundukkan hati, Tuhan ampuni aku. Lepaskan aku dari dosa ini. Ikatan ini, kecanduan ini. Kutuk ini akan jadi kutuk kemiskinan buat saya. Saudara, karena lima ular ini sebenarnya itu satu kesatuan. Saudaraku, gak bisa dipisah-pisah satu-satu. Dia akan lepas. Katakan amin. Karena konsepnya adalah kita gak akan pernah bisa lawan iblis. Sebelum kita tunduk kepada Allah. Allah itu siapa? Ya Allah, pribadi Allah. Di dalamnya ada firman. Ada hamba Tuhan. Ada pelayan Tuhan, ada gereja. Itu satu kesatuan di situ. Saudara, tunduk pada Allah itu begitu. Oh, aku cuma tunduk sama Allah, aku gak mau tunduk sama siapapun, termasuk manusia dan pendeta hamba Tuhan. Aku udah sama orang tua, udah bisa itu. Firman Tuhan, saudara, aku lawan semua, aku udah takut. Aku cuma takut sama Tuhan. Hebat orang ini, gak bisa lawan setan orang kayak gitu. Saudara bisa ngerti maksud saya? Katakan amin. Ada banyak orang, aku tuh udah takut sama siapapun kecuali sama Tuhan. Dia bilang, orang tua aku sih aku lawan kok. Pendeta pun aku lawan, aku udah takut tuh. Kalau dia semua salah, wah hebat kalau ini orang gak bisa lawan setan masih. Lo pasti dipakut terus setiap hari. Rencana Tuhan gak akan pernah terjadi sama orang tipe seperti itu. Nah, sekarang saudara dengar khotbah ini, rasa kepatok gak sama ular. Nah, itu uloknya keluar tuh. Tersinggung sama saya. Ya dah, ayo kepatok itu. Enak khotbah ulok ya. Khotbah ular enak ya. Amin saudara. Saya dapat gak poin saya? Ini ularnya saya bacain aja. Kedua adalah ikatan kuasa roh jahat. Saudara sudah tahu itu. Ikatan kuasa roh jahat. Kalau ular yang dalam bentuk ini menyebabkan saudara susah nyembah biasanya. Konsentrasi itu susah. Ya saudaraku ya. Manifestasinya dengan berbagai macam cara. Roh kemarahan. Roh kemarahan gini saudara. Biasanya kalau orang pemarah segala macam. Dia tuh bisa ngomongnya tuh keluarnya macam-macam. Perkataannya kotor semua. Bisa keluar. Lalu setelah itu dia habis marah udah. Dia sadar. Aduh. Lalu dia minta ampun. Maafin aku, maafin gitu kan. Pagi dia habis marah ampun. Nanti siang dia maki lagi orang sama. Minta ampun lagi gitu kan. Kalau saudara seperti itu. Dan bukan cuma dari kata-kata, kadang-kadang kekerasannya lewat apa? Hajar. Itu enggak terbatas laki-laki loh. Ada perempuan-perempuan, ibu-ibu, saudaraku, kalau dia diikat dengan kuasa gelap roh kejahat dalam bentuk kemarahan, dia bisa gebukin suaminya. Bukan cuma dimaki suaminya, itu digebukin habis-habisan. Nanti ketika suaminya bilang, ya kan dia pergi suaminya. Nanti dia bisa minta ampun, balik aku tobat, udah gak ada lagi, balik.
Setelah balik. Belum ada semalam, udah dikebukin lagi suaminya. Ini saya cerita bukan lelucon, ini kenyataan. Aku ini 25 tahun ngurus jemaat. Ribuan. Dan orang-orang itu yang datang kepada aku. Saya bilang ini ada ulo di pernikahan kamu. Ada ular yang kamu harus lepas. Gitu. Saudara, ini kan kenyataan, gak betul gak? Ini gak bisa, dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Harus ada kuasa Tuhan yang melawan. Kita butuh Tuhan, butuh api Tuhan, itu api. Jadi pesan Tuhan lewat gembala pembina kita Pak Niko bulan ini awalnya, nyalakan api. Pelihara api, itu penting. Saya terjemahin aja dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Ada yang diikat dengan roh kendali. Roh kendali itu gini saudara. Ada laki-laki atau perempuan, roh kendali gini. Ini ular nih. Kalau omongan dia dibantah, kehendak dia nggak diturutin, itu bisa ngamuk. Kan dia kesatuan dan kemarahan. Saudaraku. Lalu setelah itu kalau dia nggak bisa lawan itu, dia nggak bisa marahin orang itu, masuk kepada roh kesepian. Dan apa saudara? Penolakan. Itu satu kesatuan ini. Pek. Jadi kemarahan, kendali karena dia mau kendalikan. Dia mau kuasai setiap orang. Supaya nurut apa yang dia mau. Ini kan sebenarnya setan kan. Setan kan mau nurut, harus nurut. Tapi Tuhan selalu memberikan pilihan bebas. Demokrasi kalau Tuhan tuh. Ngerti ya saudara? Orang boleh milih. Pilih. Mau taati Tuhan, diberkati. Tidak taati, tidak diberkati. Taati Tuhan, masuk surga. Nggak taat Tuhan, nggak mau sama Tuhan, pergi ke neraka. Di situ tempatnya nggak ada Tuhan kok. Itu demokrasi Tuhan tuh, free will. Makanya kita harus jaga demokrasi nih. Di rumah, ya dimanapun. Saya selalu jaga demokrasi. Saya nggak pakai intimidasi untuk orang tuh taat. Itu manipulasi. Katakan amin saudara. Dengan judul kita harus keras supaya orang ini. Enggak. Roh Kudus, Roh Tuhan tuh lembut. Katakan amin. Dia templak kita untuk kita bertobat. Ketika dia templak. Saudara, enggak. Dia pakai cara yang pelan-pelan. Dengan keadaan segala macam. Supaya kita kembali ke dia. Dia enggak paksa kalau setan ngerasuk. Betul dah saudara? Cara setan ngerasuk. Orang kesurupan segala macam. Itu karya setan. Dia paksa. Tuhan enggak pernah paksa. Sudah dapat saudara tanda. Kalau kita suka paksa orang. Kalau kita nggak punya power. Tapi kita punya roh. Rohnya itu roh maksa, roh manipulasi. Mendominasi orang. Kita akan mengalami kesepian, kesendirian. Penolakan. Tapi kalau saudara punya duit, kaya, punya kedudukan. Ikatan daripada kuasa gelap ini. Saudara akan paksa orang. Lewat apa? Kemarahan, ancaman. Karena saudara punya power. Ini yang bahaya. Iblis bisa bekerja dalam satu negara. Lewat pemimpin yang apa? Otoriter. Paksa itu. Tapi roh Tuhan bisa bekerja di satu negara. Kalau ada pemimpin yang apa? Demokrasi. Ngerti gak saudara? Pilihan. Oke, yang ketiga, ular yang ketiga itu namanya apa? Paradigma yang sesat. Apa maksud paradigma yang sesat? Ini keyakinan yang salah yang diterima sebagai sebuah apa? Kebenaran. Ini salah loh. Tapi kita anggap dia kebenaran. Oh ya benar ya. Lalu kita ambil keputusan. Maka ada ayatnya 2 Korintus 11 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku takut, kata Paulus. Kalau apa? Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh siapa? Ulo, orang Palembang bilang, ular. Dengan apa? Kelicikannya. Paradigma yang sesat. Kita bisa dapetin paradigma yang sesat. Paradigma itu apa saudara? Pola pikir. Yang salah, tapi kita anggap
ini benar. Jadi kita mempercayai kebohongan. Kebohongan, saudara. Kan ini paradigma bisa empat aspek ya. Karena seperti Tuhan memberkati kita 4 aspek. Rohani, paradigma yang sesat soal kerohanian. Coba perhatikan. Karena paradigma yang sesat ini, itu berasal dari apa? Pola asuh keluarga. Yang kedua apa saudaraku? Ya, pengalaman pribadi. Trauma-trauma di masa lalu. Yang ketiga karena pergaulan kita ngobrol. Nah, coba perhatikan. Kalau saudara ngumpul sama, mungkin yang ekstrimnya sama orang Kristen. Tetapi orang Kristen ini waktu saudara ngumpul, ya kan, membuat pembicaraan yang membuat saudara benci sama gereja, benci sama pendeta, benci sama pelayan Tuhan, lalu saudara mundur dari gereja dan pelayanan. Itu namanya saudara mempercayai kebohongan yang disebut apa? Paradigma yang sesat. Kalau saudara sudah menyebarkan kebencian di tengah-tengah, supaya orang punya pikiran yang salah, yang sesat, itu kuasa gelap sedang bekerja. Saudara sedang dipakai oleh roh jahat ini untuk ngikat yang lain. Ini jadi ular tengah-tengah. Saudara bisa ngelihat, katakan amin. Ini penting. Soalnya kita harus paham ini. Itu cara rohani. Kita berpikir ada beberapa paradigma. Ke gereja tuh kalau butuh aja, kalau sempet aja. Jangan terlalu fanatik. Gereja mah duit-duit mulu. Seolah-olah tuh gereja mau mintain duit dia. Karena apa? Punya pengalaman masa lalu. Ditipu oleh orang gereja, ketemu pendeta yang minta duit mulu. Jadi dia dapat paradigma yang sesat, yang salah. Saudara bisa ngerti? Ini cara rohaninya. Secara jasmani bisa juga. Kita punya paradigma yang salah. Gak apa-apa, doa aja dalam nama Yesus. Mau makan apapun aman. Gitu. Kan sudah diberkati, dikuduskan dalam nama Yesus. Ini sesat ini. Ngerti gak saudaraku? Iya dak, suruh puasa. Puasa dong. Jadi orang Kristen harus latihan puasa supaya kita nyembahnya tetap Yesus. Bukan nyembah kita kulkas. Kita kan nyembah kulkas. Tuhan kita perut kan. Nah, masih ingat cek kalau mau cek Tuhannya kita Yesus ada, coba lihat jempolnya masih kelihatan dah. Ya kalau masih aman itu. Bukan nyinggung orang gemuk loh saudara enggak. Karena saya percaya kalau kita puasa, suka puasanya dibikin panjang 21 hari. Saudara, kita perhatikan olahraga, perhatikan makan. Saya yakin Tuhan berkati kita dengan tubuh yang ideal. Tubuh yang sehat. Ular yang keempat itu kecanduan. Ya, seperti alkohol, narkoba, judi, pornografi, kebiasaan buruk. Ya saudaraku. Ini tuh kita kadang-kadang gak sadari. Ini tuh ular yang bisa menghancurkan keluarga, pernikahan dan hidup kita. Katakan amin. Ditambah lagi katanya apa? Selain narkoba, judi, porno, itu apa? Game itu, main game. Game itu bisa merusak loh ini. Otak ini katanya. Pornografi kita udah tahu itu merusak otak itu. Pornografi. Saudara, judi nggak gampang lepas judi. Karena udah masuknya ke sini. Pikiran, mental gitu saudara. Orang tahu, saudara, judi itu nggak akan pernah bisa membuat dia kaya. Tapi dia tetap pergi, saudaraku ya. Alkohol seperti itu. Ini perlu yang namanya kuasa Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir adalah apa? Masalah perbuatan daging, saudaraku. Perbuatan daging. Ini Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu bicara tentang perbuatan daging. Ya, kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, saudaraku, ya kan, kita tidak akan pernah menuruti yang namanya keinginan daging. Kalau hidup kita sudah di rumah tangga atau kehidupan dalam pergaulan, ya kita menuruti keinginan daging, angkuh, mentingin diri sendiri, keras kepala, ini akan merugikan juga hidup kita. Saudara, nah
Hari ini saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghancurkan ular-ular atau kuasa gelap di taman pernikahan dan kehidupan kita. Saudaraku Yesus, mungkin berapa kita nggak ada jalan keluar. Susah, saya ulang-ulang tadi bicara. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata apa? Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tidak bisa kita lawan ular itu. Tetapi apa? Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saudara, istilahnya standing point kita. Ketetapan kita adalah gini. Aku tidak bisa atasi semua ini. Kutuk keturunan kah? Yang kedua apa saudaraku? Ikatan kuasa gelap. Paradigma yang sesat. Ya, kecanduan. Masalah perbuatan daging. Aku tidak bisa atasi. Dengan kekuatanku sendiri. Kalau para motivator, saudara, dia ngomongnya gini. Yang penting kita yakin, percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri kita ini gak sempurna, gak bisa apa-apa, terbatas. Katakan amin. Ya, saya mau supaya kita mulai hilangkan kata percaya sama diri sendiri. Tapi saya lebih senang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup tolong kita. Itu jauh lebih besar daripada kita percaya kepada diri sendiri. Katakan amin. Nah, gimana prakteknya kita percaya sama Tuhan? Yakobus jelasin sama kita. Coba kita baca. Yakobus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripada. Tunduk kepada Allah. Lawan iblis. Ya. Terus yang kedua adalah apa saudaraku? Ya kan? Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan apa? Mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu. Hai kamu orang yang mendua hati. Orang berkata begini, suci dulu baru ke gereja. Suci dulu baru melayani Tuhan. Benar dulu baru dekat sama Tuhan. Enggak bisa. Saudara enggak akan pernah bisa jadi benar, jadi suci dan usir semua ular ini. Sampai saudara ambil keputusan. Apa? Mendekat kepada Allah. Katakan amin saudara. Ya kan? Mendekat pada Allah. Kadang kita merasa, Tuhan itu jauh sama saya. Kita dekat langkah. Saudara, kita melangkah saja. Tuhan akan berlari menghampiri kita. Kalau Tuhan sudah mendekati kita, seluruh kuasanya, seluruh hikmatnya, seluruh jalannya diberikan kepada kita. Ya, yang kedua adalah apa saudara? Bagaimana caranya daripada mengusir, daripada ular. Saya tidak tahu apakah kita bisa menghancurkan ular ya. Bisa kali menghancurkan ular di bawah telapak kaki kita. Saudara, yang kedua adalah kita harus menyalakan api dan memelihara api Tuhan tetap menyala. Saya kasih contoh ke kisah para rasul pasal 2. Yang tadi saya sudah jelasin. Saudara sampai ayat yang ke-6. Ya, di sini kisahnya adalah Paulus saudara, dia terdampar di Pulau Malta. Lalu penduduk daripada Pulau Malta mereka menyalakan api besar dikatakan dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat 3, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah apa? Seekor ular beludak karena panasnya api itu. Karena panasnya api itu, maka keluar ular. Kalau api Tuhan menyala terus dalam hidup saudara, mulanya saudara dapat impartasi. Saudara dengar pengajaran firman Tuhan, itu adalah api. Saudara mulai nyembah, masuk hadirat Tuhan, itu adalah api. Makin besar api, saudara akan keluar bukan ular kecil, tapi ular apa? Beludak. Ini karena panasnya api. Saudara, lalu dia menggigit tangan Paulus. Kalau iblis itu udah nampakkan diri, pasti dia akan nyerang kita. Sakit, mungkin apapun. Dari sisi apa saudara? Saudara kayaknya dapat serangan untuk percaya gak ya sama Tuhan ya? Tuhan tolong gak ya? Dia bisa serang secara kesehatan jasmani kita. Bisa juga kesehatan mental kita diserang, dipanggut. Atau hubungan kita dibikin kayaknya cerai apa enggak ya? Hubungan kita jadi mau pecah sama yang lain. Mau musuhan sama orang lain. Atau dia bisa juga takut melalui apa? Keuangan kita. Kita ada masalah keuangan. Tapi dengar baik. Sepanjang saudara saya
tunduk kepada Allah. Pelihara terus api itu terus menyala. Perhatikan saudara, ayat yang keempat. Ya, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Masih nyantel, maksudnya nyantel, gigit gitu saudaraku. Ya kan? Orang berkata orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak akan dibiarkan hidup oleh Dewi Ka. Kalau orang-orang dunia, orang sekitar kita, kalau kita lagi dipangut sama ular, pasti mereka akan menghakimi kita. Ini pasti ini orang berdosa, ini orang jahat nih, ini maling nih, apa segala macam. Ini pasti ada ini. Biasalah orang gosip. Yang penting saudara tetap pelihara api itu tetap nyala. Apalagi kita lagi sedang dipangut ular, yang saya cerita nih, ngalami badai, ngalami masalah. Orang ngoceh semua. Katanya gini. Udah biarin, jaga api. Lihat saudara, ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dia kibaskan api. Lepas airnya. Saudara, masuk dalam api. Ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas kita itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang apa? Dewa. Tadinya gosipin. Tadinya menjelek-jelekin. Merendahkan. Menghakimi. Setelah Paulus ditolong oleh Tuhan. Dilepaskan daripada ular itu. Mereka bilang ini dewa. Ini Tuhan. Ketika saudara jaga api, dipangut ular, saudara kebaskan itu. Orang semua gosip, semua orang ceritakan saudara, merendahkan jelek saudara. Dengar baik, tungguin. Mereka akan melihat saudara ini orang dahsyat. Ini orang yang luar biasa. Ada Yesus dalam dirinya saudara. Katakan amin, ular itu bebas. Katakan amin saudara, jaga api itu. Api itu, gak usah pusing dengan lain. Jangan khawatir sepanjang jaga api ini. Kalau api ular dah ada, saya cara segala berkat yang terbaik itu akan diperintahkan datang kepada hidup saudara. Saudara berkati, amin. Selesai, kita bangkit berdiri. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudara tutup mata. Mungkin hari-hari ini saudara sedang tidak menyadari ada ular di taman kehidupan saudara. Di taman pernikahan rumah tangga saudara. Saudara gak nyadari itu ada ular. Tapi hari ini persentuhan adalah nyalakan api itu. Nyalakan api Tuhan. Sehingga ular itu akan keluar. Mungkin ular itu memangkut saudara. Mematok saudara. Dan lalu ketika saudara dipatok, semua orang mentertawakan. Semua orang mengejek. Semua orang bergosip. Tetap fokus, kobarkan api itu. Tetap menyala. Bersihkan hati saudara. Terus kejar Tuhan. Cari Tuhan, cari hikmatnya. Terus berdoa. Terus sembah Dia. Terus lakukan apa yang Dia perintahkan kepada saudara. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Orang-orang yang tadinya menghakimi, menjadi orang-orang yang akan memuliakan Tuhan. Karena melihat perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku,
Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mengikuti daripada Menara Doa Online. Mereka-mereka yang sudah ya Tuhan mendukung pembiayaan daripada Menara Doa Online ini dengan membawa persembahan mereka. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan berikan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa menaklukkan, menghancurkan ular ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Tuhan, bahkan Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.